Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Mengistirahatkan peserta upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara penaikan bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila segera dimulai. Laksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi dengan lagu Indonesia Raya oleh kelompok paduan suara.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beridam. Satu, setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiaan kawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Menerapkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan progres masyarakat.
Pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 26 Sindai beserta Ibu dan staf pegawai. Yang kami hormati Ibu Kepala SD 40 Sindai beserta guru dan staf. Yang kami hormati Ibu Guru TK Askeso yang saya hormati beserta mungkin guru-gurunya yang sempat hadir. Yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anakku sekalian, siswa SMP 26, siswa SD 240 dan anak-anakku yang saya sayangi, yang saya banggakan, anak-anak kita. Alhamdulillah, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan pagi hari yang cerah ini tanggal 2 Oktober 2023 kita kembali berada di sekolah ini dalam rangka rutinitas kita sebagai kami sebagai pendidik dan anak-anak sekalian sebagai pelajar. Tentu ini harus kita syukuri karena kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Jangan lupa pula kita kirimkan salam dan salawat ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas ditugaskannya beliau sebagai pembawa rahmat bagi kita sekalian. Bapak Ibu guru dan anak sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, hari ini kita mengadakan atau melaksanakan upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mengaku pasti sudah mempelajari di pelajaran PKN, di pelajaran sejarah, mungkin pernah atau telah membaca atau melihat menonton di televisi sejarah yang pernah terjadi di negara kita. Ya, sejarah kelam, ya. Pada saat Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia itu akan dirongrong oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Artinya ada kelompok PKI yang ingin merusak ideologi bangsa negara kita. Dan sejarah membuktikan bahwa sangat kejam, sangat sadis yang mereka lakukan terhadap negara kita. Dan ada pahlawan yang jujur membela dan mempertahankan ideologi Pancasila. Ya, dikenal dengan pahlawan apa? Pahlawan revolusi, ya. Ada 7 atau beberapa orang yang gugur karena mempertahankan dan menjadi korban kebiadaban dari PKI. Itu terjadi di tanggal 30 September tahun 1965. Tapi kita pejuang, kita sebagai bangsa Indonesia tidak mudah kalah begitu saja. Karena hasil tanggal 1 Oktober semua bisa diatasi. Maka dari sejarah itu sehingga kita di Indonesia memperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Bahwa Pancasila itu sakti, ya, tidak bisa ada yang bisa siapapun dia, individu ataupun kelompok, tidak ada yang bisa merongrong nilai dan makna daripada Pancasila. Dan itu berlaku sampai sekarang, yang membuat negara kita ini kuat, negara kita bersatu dengan berbagai keberagaman suku, agama, budaya, adat istiadat, bahasa dan lain-lain. Itu kita dipersatukan oleh Pancasila. Nah, makanya anak-anakku sekalian, ada yang berbeda
ada pada pelaksanaan upacara pernikahan bendera hari ini, di mana Bapak Ibu guru anak sekalian yang menjadi pelaksana upacara. Dan saya selaku mitra dari sekolah sebagai pengawas sangat mengapresiasi kegiatan ini karena di luar dugaan ya, karena pelaksanaan upacara ini tertib terkendali, diikuti oleh 3 tingkatan, ada SMP, ada SD, dan bahkan ada anak kita RTK ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara. Walaupun sedikit agak terlambat, ya tidak apa-apa karena memang harus ada yang dipersiapkan supaya berjalannya upacara ini bisa lebih teratur, hikmat, dan tertib. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak sekalian yang saya cintai, sekalian hari ini juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Ya, Hari Batik Nasional. Makanya kami ada yang berpakaian korpri, ada juga yang berpakaian batik. Ya. Batik itu, batik adalah budaya dan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, salah satu budaya dan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu harus tetap dijaga, dilestarikan. Bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan yang penting di Indonesia harus kita menggunakan seragam batik. Anakku sekalian, di SD, SMP, bahkan mungkin TK ada hari-hari tertentu menggunakan baju batik. Nah, itu betapa pentingnya kita menghargai budaya dan hasil karya bangsa Indonesia. Jadi hari ini tepat tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Jadi ada 2 agenda, bahkan 3. Hari Senin itu di setiap instansi ataupun di sekolah diadakan upacara pernikahan bendera. Kemudian hari ini juga hari Senin dirangkaikan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan juga kita memperingati sebagai Hari Batik Nasional. Berbicara tentang batik, itu tidak terlepas dari kearifan lokal. Saya kembalikan ke anak-anakku sekalian di jiwa-jiwa peserta didik. Ada kearifan lokal yang perlu dijaga, ditumbuhkan, bahkan dikembangkan. Ya, sekarang peran IT sangat besar bagi kita, ya, sangat memakan waktu dan kesempatan kita. Maka kita menghimbau kepada anak-anak sekalian supaya menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional, budaya-budaya tradisional yang ada di lingkungan kita. Beberapa waktu lalu pernah ada membumi itu kegiatan ini patok, ya. Tapi sekarang saya lihat sudah menurun. Maka ya saya perhatikan kembali di sekitar Panania dan Aceh Barat. Anak sekalian banyak lagi yang main layang-layang. Nah, saya itu budaya-budaya yang harus dimainkan kembali. Ada banyak permainan-permainan tradisionalnya kita di Indonesia, apalagi kita di pedesaan. Misalnya main karet, main apa itu, main tali, itu bisa lagi dikembangkan atau ditumbuhkan kembali. Permainan kelereng mungkin yang laki-laki perempuan juga biasa bakal bermain kelereng, tapi tidak sering dengan yang laki-laki. Apalagi permainan-permainan yang lompat-lompat di sana itu ada kotak-kotak. Itu semua permainan-permainan yang bisa sebenarnya dikembangkan kembali. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempertahankan budaya tradisional kita. Tujuannya juga untuk mengisi hari-hari di mana anak sekalian akhir-akhir ini banyak bermain HP, bermain game. Dan itu juga penting sebenarnya bermain HP, tapi jangan terlalu keseringan. Kita tahu ada anak sekalian yang lupa waktu, lupa salat, lupa makan, lupa belajar, gara-gara HP terus dilihat. Itu ya. Jadi kita mengimbau supaya ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang berbau permainan-permainan tradisional. Kalau perlu diterapkan di sekolah, ya mungkin disisipkan di T5 tentang kearifan lokal. Bisa saja ada
praktik bermain permainan tradisional ataukah kegiatan ekstrakurikuler. Ya, himbauan dari kami untuk menjaga tinggi tumbuhnya nilai-nilai budaya-budaya positif budaya tradisional yang ada di daerah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pembelajaran. Anakku sekalian berproses, alhamdulillah tetap sesuai dengan KUSP-nya Bapak Ibu Guru, walaupun memang ada penyegaran ya. Yang namanya juga penyegaran pasti ada sesuatu yang segar di dalam sekolah kita. Ada yang pergi, ada yang tetap tinggal, ya seperti itu. Jadi nanti sekalian juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Karena semua akan berjalan sesuai dengan aturan. Walaupun ada yang pergi, tapi tetap ada yang datang. Ada yang baru di sekolah kita. Maka kesempatan ini saya juga secara langsung di tempat ini mengucapkan selamat kepada Ibu Fatimah SPD sebagai kepala SMP 26 Sinjai yang beberapa hari yang mungkin 1 bulan lalu sudah aktif dan bertugas. Saya ucapkan juga kepada Ibu Kasmawati tapi minggu yang lalu ya sudah dilantik sebagai kepala 40 dan statusnya sebagai guru menjadi kepala sekolah ini. Itu saya kira kita sangat bersyukur akan membuat semangat baru di sekolah ini. Juga Bapak Ibu Guru saya harapkan tetap menjaga kekompakan, menjaga keharmonisan di dalam tubuh organisasi, karena tidak ada yang tidak akan selesai persoalan besar apapun kalau itu dilakukan bersama. Jadi persoalan, masalah, kendala yang terjadi di tubuh organisasi kita bisa diselesaikan secara bersama dan butuh kekompakan. Kemudian selanjutnya butuh saling pengertian, saling memahami. Kondisi sekolah kita di sini berada di terluar ya, daerah terluar dari segi barat, ujung selatan kalau nggak salah ya, ujung selatan dari Jawa Barat, dengan kondisi medan akses yang agak-agak menantang. Kondisi Bapak Ibu Guru juga yang domisili mungkin ada yang tidak dekat dengan sekolah, jadi memang ada harus saling kesepahaman ya, harus ada saling pengertian. Yang jelas tugas dan tanggung jawab kita bisa terlaksana dengan baik. Itu merupakan himbauan kami selaku pendamping ataukah selaku pengawas menjadi mitra dari sekolah dimanapun kita ditugaskan. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan untuk amanah kali ini. Anak-anakku sekalian harus selalu tetap semangat. Saya juga tak lupa mengapresiasi kelompok paduan suara, walaupun cuma beberapa orang saya di situ, 6 orang beberapa orang, tapi menggelegar ya, ini semangat malam ini. Saya terima apresiasi yang saya sampaikan kepada anak sekalian. Dan anak siswa SD, TK, SMP, terima kasih telah bersedia hadir mengikuti upacara ini, dan saya kira untuk ketertiban di upacara-upacara selanjutnya perlu ditingkatkan ya, perlu ditingkatkan. Baik itu masalah baris-barisnya, bagaimana kesiapannya, bagaimana kondisi pada saat istirahat, itu akan berjalan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kita di sini. Demikian saya kira, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi zulqani. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma inna ala zikrika wa syakrika wa husnul ibadatika. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam suasana yang hikmat ini kami mempersembahkan puja dan puji syukur serta doa kehamba-Mu. Kami memohon kepadamu, curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pahlawan Satria Kusuma, bangsa yang telah mendahului kami. Sesuai dengan janji-Mu ya Allah, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan, pengabdian dan pengorbanan mereka. Terimalah dharma bakti dan amal soleh mereka. Jadikanlah mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Engkau ridhoi ya Allah. Dekatkanlah mereka di sisi-Mu ya Allah, dan dekatkanlah pula hati kami dengan semangat juang mereka. Ya Allah, Tuhan pemersatu, jadikanlah peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk dapat melekatkan rasa persaudaraan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Pengabul doa, ampunilah semua dosa-dosa kami, ibu bapak kami dan guru-guru kami, para pemimpin kami dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal perjuangan para syuhada kami yang penuh tetesan keringat, darah dan air mata. Dengan imbalan yang berlipat ganda, Engkau Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa zakkirna li jannatil mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Acara telah selesai. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan pasukan kepada pemimpin upacara. Upacara selesai. Pemimpin upacara dapat membubarkan peserta upacara.
belanja bende.